Sebenarnya nggak masalah sih, asal kalian tetap bertanggung jawab sama kerjaan. Jangan kayak petugas kereta di Jerman ini nih. Karena kelelahan bermain game online, seorang petugas kereta sampai salah mengeluarkan sinyal pergantian rel. Gara keteledorannya, kereta harus tertabrak kereta yang menuju kota Rosenheim. Kecelakaan yang terjadi di tepian hutan kota Munich tahun 2006 ini sampai menelan 11 korban meninggal dan 150 orang lebih luka-luka. Tuh, nggak cuma ngerugiin diri sendiri loh, kecanduan game juga bisa mengancam nyawa orang lain. 1 miliar hilang karena PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, game rilisan 2017 yang menduduki top 2 di App Store Game Action ini ternyata telah menelan korban. Kejadian ini bermula ketika bocah 14 tahun bertemu seseorang yang dia kenal melalui Facebook bernama Anis. Merasa nyaman, keduanya semakin intens bertukar pesan melalui WhatsApp serta bermain PUBG bersama. Nah, dari sinilah petaka dimulai. Setelah beberapa bulan berhubungan intens, Anis mulai meminta bocah itu meminjamnya uang yang ia janjikan akan dibayar kembali. Nasib buruk, setelah melakukan total 21 transaksi, uang senilai 300 ribu ringgit atau setara 1 miliar rupiah ini tidak pernah ia terima kembali dari Anis. Aduh, yang satu bawa perasaan, yang satu bawa lari uang. Sedih banget ya, gengs. Tertangkap karena PUBG. Pada akhir Maret 2019 lalu, kepolisian di wilayah Gujarat, India berhasil menangkap 10 orang remaja yang sedang bermain PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG. Saking fokusnya, mereka bahkan gak sadar ada polisi yang mendekat. Mungkin kalau mereka main di Indonesia sih gak masalah, iya kan? Masalahnya, PUBG sendiri sudah dilarang buat dimainin di Gujarat sejak awal Maret tahun lalu. Pemerintah Gujarat menilai bahwa game yang telah diunduh lebih dari 50 juta pengguna ini mengandung aksi kekerasan dan mempengaruhi perkembangan rakyatnya. Wah, ternyata ada untungnya juga ya tinggal di Indonesia. Ancaman pembunuhan di Among Us. Game buatan Innerslot ini nampaknya menjadi salah satu game populer di tahun ini. Padahal, sebenarnya game ini telah tersedia sejak tahun 2018 loh. Namun seperti pada umumnya kepopuleran, tentu disertai hal yang tidak baik. Seorang YouTuber gaming dengan nama channel I Am Lucid baru-baru ini menceritakan pengalamannya menerima ancaman pembunuhan setelah bermain Among Us. Semua ini dimulai ketika ia bermain bersama teman-teman kakaknya yang berusia 30 tahun. Padahal, YouTuber dengan follower lebih dari 500 ribu ini sendiri masih berusia 19 tahun. Lucid yang saat itu berperan sebagai crewmates dituduh jadi impostor oleh salah seorang pemain. Karena tuduhannya keterlaluan, I Am Lucid merasa marah dan memarahi orang tersebut. Merasa tidak terima, Lucid justru diancam akan didatangi ke rumahnya dan membunuhnya. Untuk saja sampai saat ini, ancaman itu betapa rindu hatiku ingin tidak menjadi nyata, gengs. Kecanduan World of Warcraft. Permainan roleplay yang telah dirilis hingga seri keempat ini ternyata juga telah menelan nyawa. Meskipun terlihat sederhana dengan misi bermain peran, nyatanya seorang ibu di New Mexico sampai dibuat lugu. Entah di mana naluri keduanya, Rebecca Colin Christie terbukti menelantarkan putrinya Brandy Wolf hingga mati kelaparan. Sebelum ditemukan pingsan, diketahui Brandy bahkan sempat melahap kotoran kucing. Melalui visum yang dilakukan dokter, Brandy juga diketahui mengalami gizi buruk lantaran beratnya hanya kilogram. Rebecca tega menelantarkan anaknya dengan bermain World of Warcraft atau WoW dari seri keempat Warcraft di depan komputer dari siang hingga dini hari. Waduh, ternyata nggak cuma anak muda aja nih yang bisa kecanduan games. Impostor bikin jomblo. Kalian pernah nggak main Among Us bareng pacar? Kalau sama-sama jadi crewmate sih, nggak masalah. Bisa saling melindungi. Tapi kalau pacar kalian impostor, gimana dong? Nasib malang harus diterima pemilik TikTok bernama @putrayasa40 karena harus membunuh karakter pacarnya sendiri. Ya mau gimana lagi ya?
Di sini Putra berperan jadi impostor. Tapi karena ngerasa sebel dan gak dilindungi, pacar Putra, Siska, malah langsung minta putus, gengs. Jangan main sama aku lagi. Kitus. Tulisnya di room chat WhatsApp yang muncul pada pop-up game. Sampai saat ini, video yang ada di TikTok tersebut telah disaksikan lebih dari 28 juta kali. GTA di dunia nyata. Devin Moore nampaknya berpikir bahwa aturan main di GTA berlaku juga di dunia nyata. Game yang sudah dirilis sejak tahun 1997 ini memang memungkinkan pemainnya berperan sebagai penjahat bebas, apalagi dengan berbagai cheat yang tersedia. Nah, pada 2003 lalu, seorang pria asal Alabama nekat membunuh 2 orang polisi, Arnold Strickland dan James Crumb. Kejadian ini bermula ketika Moore mencuri mobil, lalu ketika polisi mencoba menangkapnya, melawan dengan melompat dan mengambil pistol polisi, kemudian ditembakkan hingga 2 orang polisi tersebut meninggal. Akibat perbuatannya ini, Moore dijatuhi hukuman suntik mati pada tahun 2005. Perbuatan keji Moore ini terinspirasi dari game Grand Theft Auto Vice City. Apa dia pikir bulat, kanan, bulat, kiri, kotak, segitiga atas bisa dipakai di dunia nyata ya? Terobsesi karakter PUBG. Penggunaan game buatan fotografer Brandon Green ini memang sudah diatur oleh pemerintah Cina sejak tahun 2019 lalu dengan melarang anak di bawah umur 18 tahun bermain dari pukul 10 malam hingga 8 pagi. Namun ternyata sebelum adanya peraturan ini, Xu Tianqi, seorang bocah berusia 13 tahun, sudah menjadi korban dari game yang juga berasal dari negara tirai bambu ini. Tianqi ditemukan tewas di apartemennya di kawasan Haimen, Jiangsu setelah melompat dari lantai 4. Sang ibu mengaku bahwa Tianqi sedang keranjingan game PUBG dan kerap terinspirasi tindakan yang dilakukan oleh karakter yang ada di dalamnya. 1,85 miliar raib karena Mobile Legends. Game satu ini memang dikenal dengan harga skinnya yang aktif sampai-sampai pada salah satu skin Modena Butterfly mencapai harga 4 juta loh. Kalau emang punya uang sih nggak apa-apa gengs. Tapi jangan sampai kayak mbak-mbak inisial YS dari Kalimantan ini yang sampai ngerugiin bank sebesar 1,85 miliar gara-gara beli perintilan di Mobile Legends. YS mengaku ia menggunakan cheat peralatan khusus untuk meretas sistem pembayaran bank pada game Mobile Legends itu. Akibat perbuatannya, YS terjerat hukuman berlapis tentang transfer dana serta pencucian uang. Di penjara akibat Pokemon Go, games berbasis augmented reality satu ini memang memaksa penggunanya untuk berjalan-jalan keluar rumah dan memerankan peran sebagai trainee bagi para Pokemon. Sayangnya, YouTuber asal Rusia Ruslan Sokolovsky ini kelewat batas. Saking asiknya dan demi kepentingan konten, pemuda berusia 22 tahun ini sampai berjalan-jalan di dalam gereja untuk mencari Pokemon buruannya. Akibat keteledorannya, Ruslan Sokolovsky terancam hukuman penjara 3,5 tahun karena dianggap telah menodai agama dan menebar kebencian. Oh iya, kalian biasanya main games apa nih? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Kebetulan Om Bigos mau mulai main games nih, buat refresh. Nah, itu tadi gengs informasi mengenai kejadian mekan akibat game online versi Viral. Jangan lupa nantikan video-video menarik dan menghibur lainnya hanya di Viral. Sampai ketemu lagi gengs. Coba pahami arti semua ini. Ayo, hidupkan semangatmu. Stok Ayo, hanya Rp3.000.